Qala sahibu qurratil absar, telah berkata siapa sahibu qurratil absar, ya. Jadi nikah tak sebanding usia itu ya bukan hanya terjadi masa sekarang, ya sekarang bisa juga, ya. Masa dulu pun sudah seperti itu, ya terjadi. Malah Nabi yang membuktikan bahwa usia ya tak bisa membedakan masalah pasangan antara satu dengan yang lain itu. Qala sahibu qurratil absar wa id ila makkata ada waftata sitan wa isina minal umri nakah. Wa id ada ila makkata, dan ketika telah kembali siapa Nabi ila makkata, ke kota Mekah. Ini setelah kembali dari mana? Itu kembali dari berdagang ke Syam, ya. Setelah itu dipinang oleh Siti Khadijah kan gitu loh. Waftatah, dan beliau memulai ya sitan wa isrina minal umri, sudah nyampe usia 26. Nakaha, beliau itu telah menikah. Jadi sempurna 25 usianya, masuk 26 baru beliau nikah kan gitu loh. Ya. Bukan nikah di usia 25, enggak. Sempurna 25, ya. Masuk 26, di 26 itulah beliau menikah kan gitu ya. 26. Ya. Jadi sama dengan penerimaan wahyu itu, sama kan? Penerimaan wahyu itu setelah sempurna 40, berarti pada usia 41 yang terima wahyu. 40 sempurna, bukan 40 terima wahyu, bukan. 40 sempurna, di 41-nya baru terima wahyu kan gitu loh. Sama dengan ini ceritanya, sama. Jadi waftatah sitan wa isyan, dan dia telah membuka kepada usia 26 minal umri, maksudnya nakah, beliau itu telah menikah ya, di usia 26-nya itu. Menikah kepada siapa? Khadijatan, ya Khadijatan mim ba'di arba'ina, kepada Siti Khadijah setelah dia usia 40, berarti masuk di usia 41. Ya, sempurna 40, masuk di usia 41. Ya. Mim ba'di arba'ina madat laha min umriha sinina, telah berlalu laha untuk Siti Khadijah min umriha, dari usianya, sinina beberapa tahun, berarti ya selisih 15 tahun ya usianya antara Nabi itu ya. Waqad nahara sallallahu alaihi wasallam jazuran atau jazuraini, dan telah menyembelih siapa Nabi ya untuk pestanya ini, untuk pestanya. Ya ada pestanya juga ya. Waqad nahara sallallahu alaihi wasallam, telah memotong, telah menyembelih siapa Nabi jazuran, kepada seekor kambing, atau jazura ini, atau 2 kambing. Kalau diartikan jazur, kalau diartikan unta ya soalnya sama-sama bisa, yang diartikan jazur ya bisa, diartikan unta ya bisa ya. Bisa juga motong 1 unta, atau bisa juga motong 2 unta kalau pestanya agak besaran nanti ya, berarti ya. Kalau pesta kecil-kecilan ya kambing kan kayak gitu ya, kambing pestanya ya. Wa qarrat bidzalika minal muhibbin al-ainu, dan menjadi senang bidzalika dengan pesta itu al-minal muhibbin, dari orang-orang yang mencintai Nabi, al-ainu apa hati mereka, wan syarahat menjadi gembira, minhum dari mereka, as-sudur apa hati-hati mereka, wa ammal farahu dan telah merata apa kebahagiaan itu, wasurur dan kesenangan, wa tala'a sa'dus su'ud dan telah memancar ya. Sa'dus su'ud apa keberuntungan orang-orang yang keberuntungan, beberapa keberuntungan, wan kamadal fuadul maf'ud dan menjadi berduka siapa hati-hati orang yang pengecut ya. Wa gadal al-hasud la yasud wa huwa mahmun, dan pergi siapa orang yang dengki, la yasudu yang dia tidak bisa jadi pemimpin, wa huwa adapun orang yang dengki itu mahmum selalu susah ya. Jadi orang-orang yang senang
atas pernikahannya Nabi dengan Siti Khadijah itu banyak ya sangat senang, tapi orang-orang yang tidak senang itu pergi meninggalkan acara itu, tidak ikut cawi-cawi ke dalam acara itu ya karena memang tidak senang ya, tidak senang itu ya. Utamanya ya orang-orang yang lamarannya ditolak oleh Siti Khadijah itu ya sangat tidak senang ya. Kok menerima Muhammad yang tidak punya apa-apa ya, padahal dianya itu orang-orang jutawan ya, hartawan, orang-orang mulia di kaumnya yang meminang Siti Khadijah, tapi oleh Siti Khadijah tidak diterima. Tapi justru Siti Khadijah meminang seorang pemuda yang namanya Muhammad yang menjadi calon nabi dan calon rasul pada akhirnya itu. Wa qala Abu Thalib, dan Abu Thalib menjawab, alhamdulillahilladzi adhaba annal kuraba wal ghumuma. Segala puja dan puji bagi Allah yang telah menghilangkan dari kami al-kuraba kepada beberapa kesusahan, wal ghumuma dan kepada beberapa kesedihan. Wa qala fi dzalika ar-rajisu fi qaulihil mantum, dan berkata fi dzalik dalam persoalan pernikahan itu, ar-rajisu siapa orang yang memakai bahar rajas ya, fi qaulihi dalam perkataannya al-mantum yang dibentuk nazam ya. La tazhati Khadijatu fi Muhammadin najmun yudhi'u ka idha'il farqadi ya. La tazhati jangan sampai kamu ndak mau Khadijah ya. Ini jangan sampai kamu tidak mau nikah dengan Muhammad wahai Khadijah. Dia itu adalah najmun yudhi'u ya. Dia itu adalah bagaikan bintang yang bersinar kaidha'il farqadi, sama dengan sinarnya bintang kutub utara ya. Katanya penyair ya seperti di Siti Khadijah itu, jangan sampai kamu ndak mau nikah dengan Muhammad Khadijah ya. Dia itu bagaikan bintang yang menyinari, yang bersinar sama dengan sinarnya bintang kutub utara. Entah kayak apa bintangnya saya tak tahu, kayak ada itu yang ditakut, ini khawatir ya, yang bernadzam ini khawatir takut Siti Khadijah itu ndak mau kumpul dengan Nabi karena usianya begini-begini ya, lebih tua, takut merasa bagaimana kan kayak gitu lah ya. Maka dikatakan la tazhadi, jangan sampai kamu ndak mau ya, fi Muhammadin ya, tentang di dalam terhadap diri Muhammad itu kan. Walamma tazawwajat Khatibatu Sayyidah Waladi Adnan, ketika menikah siapa Siti Khadijah kepada Sayyidah Waladi Adnan, kepada pemimpin keturunan Adnan. Karena qad tazawwajaha qablahu rajulani, ada telah menikahi kepada Siti Khadijah qablahu sebelum Nabi rajulani siapa dua orang. Berarti Khadijah sudah janda dua kali ya, janda dua kali. Wahuma, adapun laki-laki yang pernah menikahi Siti Khadijah, Hindun, pertama namanya Hindun, Abu Hala bapaknya Hala ya. Hindun itu suaminya Siti Khadijah yang pertama ya. Suaminya kok namanya cewek ya, ya memang biasa lah orang Arab kayak gitu ya. Kadang-kadang laki-laki diberi nama perempuan, ya perempuan diberi nama cewek kan kayak gitu. Biasa sudah. Seperti Huzaimah itu di Arab itu bukan bini, itu laki itu ya. Mudrika itu bukan bini tapi laki itu kan gitu ya. Biasa di Arab kayak. Dan Hindun di sini namanya suaminya Siti Khadijah ya. Yang menjadi bapaknya Hala, yang disebut dengan Abu Hala itu namanya sendiri adalah Hindun, kunyahnya yaitu Abu Hala kan gitu, Abu Hala. Abu Hala ya, Hindun Abu Hala bin Zara bin Bani Adi. Wa Atik, dan laki-laki yang kedua yang menikahi Siti Khadijah itu namanya Atik bin Aid bin Mahzum al-Qurasyi ya. Wa qad ikhtalafu fi ta'yinis saniyah minal awwali, dan telah berbeda para ulama itu dalam menentukan siapa yang pertama dan siapa yang kedua ya. Jadi dua laki-laki ini yang pernah menikahi Siti Khadijah, ulama beda pendapat. Ada yang bilang suami pertamanya adalah Hindun, suami keduanya Atik. Ada yang bilang suami pertamanya Atik, suami keduanya Hindun. Itu jadi beda pendapat lah ulama itu, siapa yang kedua dan siapa yang pertama, begitu tidak sama.
Walaisa fi dzalika nassun sharihun alaihi yu'awalu, dan tidak ada fi dzalik dalam menentukan yang pertama dan yang kedua ya, nassun apa suatu nas keterangan sharihun yang jelas alaihi yu'awalu atas nas itu dapat dijadikan pedoman, itu tidak ada. Wa qad kana indaha minad dzurriyyati, dan ada indaha ya bagi Siti Khadijah itu minad dzurriyyati dari keturunan min ghairi khairil bariyati, dari selain Nabi Muhammad, selain dari Nabi Muhammad ya. Abdu Manaf wa Hindun wa huma min zaujiha Atik. Putranya yang pertama adalah Abdu Manaf dan Hindun, wa huma keduanya itu dari suaminya yang namanya Atik. Wakila inna Hindan hadhihi aslamat wa fazat bis suhbati wa tasdiq. Jadi putranya Siti Khadijah itu ya, dari Atik itu punya dua anak ya. Dari Atik punya dua anak. Satu namanya Abdu Manaf anaknya ya. Yang kedua anaknya Hindun. Dan kalau Hindun yang ini bine ya. Hindun yang ini bine. Ini min zaujiha Atik, dari suaminya Siti Khadijah yang namanya Atik itu punya dua anak. Dari suami yang pertama yang Hindun itu ya, yaitu yang Abu Hala itu satu, yaitu Hala. Ya, putranya itu Hala. Ya. Berarti tiga putranya ya, tiga. Wakila Dakil mengatakan inna Hindan, sesungguhnya Hindun yang putranya Atik ini, putranya Siti Khadijah yang dari Atik ini aslamat, sempat memeluk agama Islam. Setelah ibundanya dinikahi oleh Nabi ya, anaknya itu memeluk agama Islam. Wa fazat bisuhbati, dan dia beruntung bisuhbati dengan menjadi sahabat yang dari perempuan berarti ya. Wa tasdiq, dan membenarkan kepada kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.